Setelah masa Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan Islam pertama adalah Bani Umayyah yang memerintah pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya yang beribu kota di Damaskus. Serta dari 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol sebagai kekhalifahan Cordoba. Dinasti Umayyah I di Damaskus berkuasa kurang lebih selama 90 tahun dan mengalami pergantian pemimpin sebanyak 14 kali. Khalifah besar diantaranya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Al-Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Al-Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Pada tahun 750 Masehi, dinasti ini digulingkan oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah II di Andalus atau Spanyol didirikan oleh Abdul Ar-Rahman Al-Zahir. Ketika Spanyol berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah II ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, terutama pada masa kepemimpinan Abdul Ar-Rahman Al-Awsat. Pendidikan Islam menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dikarenakan sang khalifah sendiri terkenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Karya sastra pada masa Imperium Umayyah. Dua karya sastra yang menonjol pada masa Umayyah adalah puisi dan prosa. Karya tersebut merupakan karya yang lahir dari polemik politik yang terjadi pada masa itu dan sangat jelas memengaruhi terhadap jenis dan isi sastra yang berkembang pada masa itu. Faktornya adalah: pertama, Futuhat, penyebaran Islam telah menyebabkan kekuasaan Islam meliputi penduduk non-Arab dan banyak dari mereka yang telah masuk Islam. Kedua, para khalifah Umayyah memang menggemari puisi dan mereka memberikan hadiah-hadiah besar kepada para penyair yang menghasilkan puisi-puisi yang indah. Puisi. Karya sastra puisi mengalami banyak peningkatan pada masa ini, terutama dalam isi dan jenisnya berbau politik. Selain itu, ada kebebasan dari pemimpin Bani Umayyah. Dan kembali lagi kepada zaman jahiliyah, di mana puisi-puisi cinta berupa penggangguan terhadap wanita hadir kembali yang sebelumnya sudah dihapus. Ada 3 jenis puisi yang sangat populer pada masa ini. Puisi politik, syair siasi, yang terdapat unsur mendukung suatu partai tertentu dalam menghadapi partai lawannya. Kedua, politik polemik, syair naqaid, yang menggabungkan antara kebanggaan dan pujian, di mana satu individu membanggakan dirinya dan kaumnya sambil mencela dan mengejek individu lainnya. Puisi cinta, syair al-ghazal. Puisi ini mengungkapkan seseorang yang sedang jatuh cinta. Prosa. Selain puisi, prosa juga berkembang sangat pesat, terutama pidato. Dan ada beberapa jenis prosa yang berkembang di masa ini: khutbah, rosail, dan khitabah. Khutbah muncul sebagai akibat konflik politik tentunya, misalnya kelompok keagamaan dan partai politik yang menyebarkan agama. Rosail yaitu surat-surat politik yang singkat dan padat, berupa catatan resmi kenegaraan. Dan khitabah, percampuran antara orang-orang Arab dengan orang-orang asing yang menyebabkan lisan orang-orang Arab tidak lagi murni seperti pada masa-masa awal Islam. Tokoh-tokoh pada masa Imperium Umayyah. Dalam bidang ilmu fikih, Imam Hanafi, Imam Malik. Dalam bidang tasawuf, Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah. Dalam bidang ilmu hadis, Abu Hurairah. Dalam bidang tafsir, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Said bin Jabir. Ilmu kimia, Abbas bin Firnas, juga dikenal sebagai Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibn Firdaus Al-Takurini. Ilmu kedokteran, Abu Al-Qasim Al-Jahrawi. Ilmu sejarah, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib
Abu Bakar Muhammad bin Umar atau Ibnu Qutiyah. Ilmu bahasa dan sastra Ari Al-Qoli, Abu Umar Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Rabbih, Abu Amir Abdullah ibn Syuhaib. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Imperium Umayyah. Keluarga khalifah dan pemerintahannya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Bidang ilmu berkembang pesat seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan, seni ukir dan lukisan kaligrafi, serta bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangunnya Kubah Al-Syahrah di Baitul Maqdis di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ilmu-ilmu agama sudah berkurang sejak zaman kekhalifahan Rasyidin. Namun, di masa ini, jenis keilmuan ini berkembang pesat. Dengan banyak sahabat Nabi yang mengembara untuk berdakwah di pelosok-pelosok negeri, mendirikan pusat kajian Islam yang mempelajari Al-Quran, hadis, dan fikih. Pusat-pusat kajian Islam itu terdapat di Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Fustat, hingga Damaskus. Di antara ilmu-ilmu agama yang berkembang adalah ilmu qiraat atau seni membaca Al-Quran, serta ilmu tafsir dan ilmu hadis. Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab pada masa sebelum Islam sudah berkembang jauh. Namun selama itu, sebagian besar penduduk Jazirah Arab adalah ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Tradisi keilmuan bahasa mereka berbentuk lisan, bukan tulisan. Ilmu bahasa Arab ini dimodifikasi sedemikian rupa, ditulis sesuai cabang-cabang bahasanya, seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, dan balaghah. Juga menyusun kamus bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ilmu sejarah dimulai dari tulisan sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, dikulik melalui sumber-sumber lisan dari sahabat-sahabat Rasul. Ilmu kalam. Di masa Khalifah Umayyah berkembang aliran-aliran pemikiran Jabariyah, aliran Qadariyah, dan aliran Mu'tazilah. Aliran-aliran pemikiran dan ilmu kalam mencoba menafsirkan ajaran Islam dengan metode filsafat. Namun banyak tokoh yang mendapat tekanan dari pemerintah, kendati demikian aliran pemikiran dan ilmu kalam tetap berkembang pesat. Sastra. Jenis sastra yang berkembang di masa Khalifah Umayyah adalah syair atau puisi yang sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal tadi. Syair-syair ini didandangkan dengan orang yang memiliki kecakapan lisan, baik itu orator dan penyair, memiliki peringkat sangat terhormat di kabilahnya. Bangsa Arab bahkan tidak mengucapkan ucapan selamat kecuali ada 3 hal, yaitu lahirnya anak kuda kesayangan, lahirnya bayi laki-laki, dan kemunculan seorang penyair. Ilmu kimia dan kedokteran. Untuk keperluan praktis, ilmu kimia dan kedokteran turut berkembang pesat. Tokoh terkenal yang mendalami bidang ini adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Ia menerjemahkan karya-karya Yunani di bidang kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke bahasa Arab. Tokoh lainnya juga dari golongan Nasrani adalah Ibnu Atsal dan Ibnu Hakam al-Nasrani yang merupakan dokter pribadi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Hakam adalah spesialis bidang farmasi dan obat-obatan, dari pil, tablet, hingga ramuan herbal. Mengenai kebudayaan pada masa Imperium Umayyah, dalam bidang arsitektur, Bani Umayyah membangun kota modern yang memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam, yaitu kota Kairawan. Oleh Uqbah bin Nafi, pada masa Al-Walid bin Abdul Malik dibangun Masjid Agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus. Masjid ini dirancang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dalam kerajinan, pada masa Khalifah Abdul Malik dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah. Bahasa Arab berkembang menjadi bahasa internasional. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab yang bertulisan La ilaha illallah
membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab.